kawan-kawan, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang juga mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada akan memaparkan agenda dan rencana acara kita siang hari ini, yang insya Allah nanti mungkin jumlahnya yang sedemikian ini nanti lama. Saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, dan yang ketiga sambutan. Dan susunan acara pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tilawah, yang insya Allah pada kesempatan ini akan dibacakan. Duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلناك في أمة قد خلت من قبل عليه توكلت وإليه متاب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibacakan semoga menjadikan keberkahan dan kelancaran dalam acara pada kesempatan siang hari ini. Itu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Dirut Keuangan, yaitu Pak Nasruddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Infanti Wisnuwardani yang telah meluangkan waktunya, Bu, ya, untuk membersamai kita semua untuk belajar bersama, utamanya untuk memastikan sesuai dengan judulnya, ya, merawat jiwa di tengah rutinitas. Ya, karena kenapa? Karena memang manggilnya Bu Fanti, ya. Bu Fanti, ya, seiring jalannya waktu dengan banyaknya rutinitas aktivitas teman-teman cukup banyak, kemudian dengan banyaknya aktivitas, banyaknya pasien, emosi nggak bisa terkontrol, nah sehingga banyak hal yang tidak diinginkan mungkin bisa terjadi ke arah sana. Nah, dengan refreshing yang mungkin nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Fanti ini, semoga materi yang disampaikan oleh beliau ini mampu menjadi bekal bersama buat kita, utamanya bagi teman-teman di pelayanan di RS Ahmad Wardi, untuk memastikan bahwasanya pelayanan yang kita berikan ke semua pasien di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Pak Udin yang sudah memberikan sambutannya. Berikutnya acara yang kita tunggu-tunggu, ya. Insya Allah nanti kita harus proaktif kepada kawan-kawan semuanya, ya. Dengan Ibu Sadah Ivanti, ya. Nanti harus proaktif, banyak menanya, ya, banyak kita nanti karena beliau konsultan, ya, ya Bu ya. Dan ini terima kasih juga Pak Udin ya telah menyempatkan dan telah memberikan solusi ya. Jadi memang beban kita, kemudian juga kerja kita dan sebagainya ya, banyak mungkin yang perlu ya, pencerahan ya, perlu diberikan pandangan-pandangan ya, seperti apa, bagaimana dan sebagainya ya. Untuk itu sebelum beliau menyampaikan materinya, tepuk tangannya dong. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, kepada Ibu Sadah Ivanti Wisnu Wardani MPSI Psikolog, dipersilakan. Monggo Bu. Silakan. Baik, waduh saya agak minder ya dipanggil Ustazah, saya bukan Ustazah Pak. Ilmunya masih sedikit gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi juga disampaikan saya psikolog dan saya juga bagian dari nakes sebenarnya. Gitu, dan praktik di Klinik Utama Ratu Pharma gitu ya. Dan sempat juga praktik di puskesmas tapi di Yogyakarta. Terus juga di rumah sakit jiwa di Klaten pernah juga. Jadi mungkin kurang lebih sama ya aktivitasnya seperti Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya yang berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan klien itu sama begitu. Apalagi kalau di puskesmas, di rumah sakit itu kan kita kadang nggak tahu ya siapa yang datang gitu ya, yang datang siapa saja, jadi ya udah kita akan terima. Beda kalau misalnya saya di klinik pribadi, itu biasanya saya bisa mengatur sendiri waktunya. Kalau lagi nggak mau terima klien, saya tidak terima, tapi kalau di Pasienkes, mau tidak mau, terima. Begitu. Boleh next terlebih dahulu. Ini biodata saya. Nama saya Infanti Wisnuwardani, tapi teman-teman Bapak Ibu semuanya boleh panggil saya Fanti ya. Saya S1 di UGM, lalu melanjutkan studi psikolog profesinya di Universitas Islam Indonesia, begitu. Dan saat ini juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan, baik BUMN maupun swasta, Bapak Ibu semuanya. Sehingga sebenarnya sekarang kebanyakan lebih melayani teman-teman dari korporasi, begitu dibandingkan kalau dulu di puskesmas itu masyarakat pada umumnya, kalau sekarang lebih ke korporasi gitu. Next. Oke, nah tadi juga sudah disebutkan gitu ya. Ini nggak lepas dari rutinitas yang di sini sistem kerjanya shift. Nah, shift nggak shift kadang ngelewatin shiftnya gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai shiftnya tapi tetap ada pasien datang, nggak mungkin ditinggal ya Bapak Ibu ya. Tetap harus dihandle. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab atau faktor gitu ya, Bapak Ibu akan yang namanya gangguan stres. Ya, kalau stresnya semua manusia merasakan stres. Nggak ada manusia yang tidak stres. Kalau tidak stres berarti sudah ada di alam yang lain. Begitu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu benernya dari mungkin takut kira kalau mau nyebrang jalan, kalau udah nggak ada cemasnya, udah nggak ada takutnya, masih tengok kanan kiri nggak Bapak Ibu? Lanjut terus kalau udah nggak ada. Nah, tadi cemas dan juga stress level yang rendah itu membuat kita aware bahwa kita harus tengok dulu nih kanan kiri baru nyebrang. Nah, stres yang nggak boleh adalah yang berlebihan atau malah menjadi burnout gitu. Jadi burnout adalah stres kronis gitu ya, sampai bukan cuma fisik kelelahannya tapi juga secara mental, secara psikologis begitu. Nah, ini rutinitas yang padat itu seringkali membuat kita sebagai manusia itu menjalaninya dengan otomatis. Jadi udah nggak ada nyawanya. Pernah nggak Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ngejalanin itu ya udah jalan aja, tapi ketika ditanya tadi ngapain? Tadi saya ngapain ya? Pernah nggak ada di posisi itu?
Sering, wow, sering. Nah, kadang-kala kita seperti itu gitu ya. Jadi lama-kelamaan kita nggak bisa merasakan lagi ngapain. Contoh nih, yang paling sederhana tapi sering dilupakan, bernafas. Ada yang pernah menyadari saya harus bernafas? Ada nggak yang kalau nafas tuh harus diminta, ayo nafas, gitu? Nggak ya, karena sudah otomatis. Kita dikasih sama Allah kemampuan untuk bernafas secara otomatis. Tapi padahal di sisi lain, bernafas itu harus di satu waktu kita harus benar-benar ngerti. Sering ngajarin pasien yang terutama yang kena GERD untuk bernafas, Bapak Ibu semuanya. Atau misalnya pasien yang lagi cemas, takut kalau mau diambil darah disuruh bernafas, pernah? Nah, itu bagian yang kita sengajakan. Artinya itu udah otomatis memang manusia nggak ada yang nggak bernafas, tapi kadang kita lupa untuk memaknai nafas kita. Begitu. Jadi di sisi lain gitu ya, kalau misalnya nggak dirawat, ini lama-kelamaan sisi batinnya bikin hampa. Jadi ya udah, ada yang kalau misalnya lagi stres, ada masalah, naik motornya bengong, naik mobilnya bengong, ada ya, terus tiba-tiba, udah sampai nih ke tempat kerja, gitu. Atau bengong, bener, di parkiran lama gitu kan, bengong, ternyata saya udah sampai ya, atau naik tangga, karena udah terbiasa banget naik tangganya udah nggak usah ngeliat, tangganya udah nyampe tiba-tiba. Nggak sadar, gitu ya. Next, boleh? Nah, ini beberapa tanda kalau jiwa kita itu mulai merasa lelah. Kalau fisik gampang ya taunya. Ciri-cirinya kalau lelah fisik apa Bapak Ibu semuanya? Memar, kadang ada ya yang memar gitu, pegel-pegel. Terus apalagi di usia saya ya, usia yang menjelang 40 ini, sakit nih pinggangnya, aduh kok sakit banget. Temenannya sama fresh care ya. Bapak Ibu ada yang sudah temenan sama fresh care? Jadi bestie. Gitu ya, minyak angin dan sebagainya. Nah, kalau fisik gampang banget kelihatannya gitu ya, kelihatan jadi gampang. Tapi kalau jiwa kita itu susah, nggak ada yang tahu. Kalau misalnya gini, ada temen yang tangannya di plester, kita akan otomatis tanya, kamu kenapa? Tapi kalau jiwa kita yang hampa, ada nggak yang tanya temennya? Enggak, kecuali kelihatan secara fisik, dia aja bengong aja. Gitu. Terus mau minum nih, gini aja. Nggak diminum-minum, terus di depan laptop gini aja. Nggak tahu ngapain. Nah, baru orang lain akan tanya. Tapi kalau kita bisa menyembunyikan, orang lain tuh nggak akan tanya. Gitu. Nah, ini mulai tanda-tandanya. Yang pertama terasa hampa ya, kepuasan kerja menurun. Karena ini dalam lingkup organisasi pekerjaan, maka saya menyorotinya ke situ. Lalu motivasinya berkurang. Mau berangkat kerja, aduh ogah banget nih, males. Semangat, selalu semangat gitu ya. Semangat. Afirmasi diri, semangat gitu ya. Terus, tapi ngapain ya kok semangat? Kayaknya enggak deh. Nah, gitu. Terus tadi menjalani aktivitasnya secara otomatis. Udah nggak merasa lagi gitu. Nah, yang ini biasanya ada yang suka bilang, kalau anak sekarang bilangnya sensi ya, gitu, mudah tersinggung. Jadi respon emosional lebih reaktif. Orang nggak ngeliatin kita, tapi kita merasa orang itu ngeliatin kita. Terus sensi, apain sih lihat-lihat? Padahal nggak ngeliatin. Gitu. Atau misalnya orang bicaranya nadanya biasa aja, tapi karena kitanya ngerasa sedang tidak baik-baik saja, jadi ngerasa, apa sih kok ngomongnya gitu? Kok nyolot sih? Padahal nggak nyolot sama sekali gitu. Kesabaran dan toleransinya menurun. Terus juga sensitif terhadap kritikan dan masukan. Nah, ada. Banyak. Misalnya cuma dibilangin, itu jilbabnya agak melewat dikit deh gitu ya. Terus, apaan sih ngurusin banget? Terserah gue dong, gaya-gaya gue kayak gitu. Padahal sebenarnya mau ngasih tahu bahwa kurang rapi loh, gitu. Seperti itu, jadi sensi gitu ya. Terus ini kehilangan arah, bukan ini ya, bukan nggak pakai maps ya, gitu ya. Jadi
ketika melakukan sesuatu itu kayak sudah tidak bermakna. Gitu. Sebenarnya kerja kan bagian dari ibadah ya Bapak Ibu semuanya. Tapi makna itu udah nggak ada. Ya udahlah saya kerja, ya udah yang penting kerja, datang udah selesai. Gitu. Terus juga hanya fokus pada target. Nah, ini bahaya. Sebenarnya gini, boleh fokus pada target tapi jangan lupa pada prosesnya. Jangan sampai targetnya achieve terus kitanya sampai kesejahteraan psikologisnya ada yang dirampas oleh orang lain, ada yang sengaja refleksi diri, gitu ya. Next. Nah, ini yang sering banget gitu ya, yang sering terjadi pada orang yang datang ke saya ya, tentunya. Klien saya bilang gini, kenapa sih mau proses penyembuhan itu sakit banget? Karena bayangannya semakin sembuh itu semakin membaik. Padahal kalau di penyakit fisik, ada nggak penyakit-penyakit di mana di tengah-tengah itu ada fase kayak misalnya DBD gitu ya, kan tidak, kurva tidak landai terus menerus ya. Ada fase di mana dia harus up dulu baru melandai. Sama, proses pemulihan itu justru ketika kita merasakan sakitnya, itu berarti kita sedang berproses. Tapi kalau misalnya semakin lama, misalnya hari ini sakit banget, terus besok nggak ngerasain apa-apa, terus baik-baik aja, bisa jadi pengelolaan kita yang kurang tepat. Gitu. Kayak luka, misalnya luka ya, yang pernah saya rasakan gitu ya, luka habis jatuh, itu kalau mau mengering itu kan gatel ya. Ada aja gitu pengen klopek-klopek segala macem, nah, rasanya nggak nyaman. Tapi itu bentuk dari proses penyembuhan, bukan? Ya, sebelum kita benar-benar sembuh total, maka akan ada perasaan gatel dan sebagainya. Sama, seperti healing, ini juga dimulai dengan sesuatu yang nggak nyaman. Gitu. Kalau habis proses terapi, biasanya saya bilang sama klien-klien saya, mulai proses terapi usahakan tidak datang sendirian ya. Apa tuh? Kenapa? Kadang banget atau ada misalnya ketika terapi gitu ya, trauma healing, histeria. Dia nangis sejadi-jadinya, teriak sejadi-jadinya, habis itu kosong, nah kayak gitu tuh Pak. Ekspresif banget ya yang di sana. Kenapa? Nah, gini, kebanyakan memang pasien saya perempuan, gitu ya. Saya jarang dapat laki-laki, banyak faktor sebenarnya. Kenapa laki-laki mungkin di budaya kita gitu ya, dipandang bahwa laki-laki itu ya, sehingga ketika laki-laki curhat, apalagi kebanyakan psikolog kan perempuan gitu, sehingga ketika mau curhat sama perempuan, perasaan ada harga diri yang terluka. Ya kan, seperti itu. Curhat sama perempuan gitu kan. Nah, kalau sama laki-laki juga ada pandangan bahwa masa saya lemah di hadapan sesama laki-laki. Gitu. Itu yang membuat kadangkala, tapi tidak semua, kebanyakan memang pasien saya perempuan. Begitu. Kalau laki-laki biasanya memang lebih nyaman untuk terapi dengan laki-laki. Gitu dibandingkan dengan perempuan, psikolog perempuan. Jadi kadang kalau ada klien laki-laki, saya tadi mulai bertahap. Kalau saya sih bilangnya selalu begini, yang sama masih mungkin gitu. Artinya ketika kita proses pemulihan itu masalah henti, tidak serta-merta ketika kita selesai melakukan proses healing, masalah bayangkan, ya bukan bayangkan ya, tapi coba untuk ingat-ingat. Masalah Bapak Ibu pada saat SMA apa? Masalah ya ujian. Oke. Mungkin relationship ya. Ada juga terus apa Pak gap sosial ya dengan mungkin Bapak Ibu yang usianya 35 ke atas. Kalau berteman kan sekarang enggak yang ke kamar mandi gerudukan banyakan gitu enggak kan? Ya udah punya kebutuhan. Nah, di situ gitu ya. Nah, di situ permasalahan kita SMA dengan permasalahan sekarang beda nggak? Melihat masalah dulu pada saat dulu di SMA
Ngelihatnya masalahnya gimana? Kecil apa besar? Kalau sekarang melihat masalah yang dulu kecil, tapi dulu pada saat SMA proses ini tidak akan berhenti dengan selesainya masalah kita, karena masalah di depan akan lebih banyak lagi. Gitu. Tapi Bapak Ibu diminta untuk galon, sekarang bisa 1 galon. Mungkin ada yang belum bisa gitu ya. Oke, galon yang 5 liter. Bisa ya? Mikir kan 15 liter, aduh ditambah lagi. Artinya masalah kita tuh selalu seperti itu. Tapi kita sudah punya modal, saya punya modal bisa ngangkat 5, ngangkat 10 gitu seterusnya. Gitu ya. Next. Nah, ini ketika kita mau mulai dari diri kita sendiri. Jangan pernah mengharapkan orang lain begini, Bapak Ibu berobat di rumah sakit atau ngasih pasiennya obat. Dari luar ya, eksternalnya oke ngasih obat, pasiennya nggak mau minum obatnya. Dengan sendirinya, gitu ya, misalnya berapa lama, tapi waktunya akan lebih lama. Jadi memang proses penyembuhan pertama, modalnya adalah self-awareness. Bagaimana Bapak Ibu mampu mengenali Ibu bertanya pada diri sendiri, apa sih yang saya butuhkan? Apa yang saya inginkan? Ya, ada yang baru tadi? Barusan ketika diomongin ya Pak ya? Nggak apa-apa, artinya ada eksternal yang bikin awareness, self-awareness-nya jadi muncul. Gitu. Tapi kalau sendiri, secara sukarela, saya yakin baru tadi nanyain kebutuhan pasien. Ibu butuhnya apa? Bapak butuhnya apa? Apa yang dirasakan? Bagaimana sakitnya? Tapi pernah nggak menanyakan diri kita sendiri? Nah, di situ ya. Jadi self-awareness-nya. Lalu ada yang namanya self-compassion. Gitu. Kalau sering dengar mindfulness, sering dengar di sosial media, mindfulness diri kita sendiri. Gitu. Kadang-kadang kita itu jahat sama diri sendiri. Contoh, ya, itu dengan alarmnya sendiri. Pernah kalau lapar ngerasa kerucukan perutnya kalau lapar? Ya, pernah. Dan itu langsung nggak dikasih makan? Atau nanti dulu deh nanggung kerjaannya, udah ngantuk, udah nguap ya. Tar dulu deh, 1 scroll dulu, 1 episode dulu. Nah, itu juga bagian dari pengabaian, sehingga tidak. Mungkin saya mau tanya sama beberapa teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ketika merasakan emosi yang mostly dianggap negatif adalah marah dan sedih. Wah, keren banget Pak. Dikeluarkan nggak Pak? Dikeluarkan nggak nafasnya? Oh, ditahan dulu, oke. Mungkin jadinya marah-marah, ketika marah terus verbal abuse. Apa Bu? Berarti artinya Ibu menyadari, gimana Pak? Saya pernah melihat orang yang suka merokok. Oh. Nanti saya ini mau konfirmasi dulu. Ini cerita pribadi. Kenapa ente? Waduh, saya ada masalah berat nih. Jadi rokok itu baru 3 sedotan lepas lagi. Iya. 1 bungkus itu paling Yang tidak adaptif, Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Kenapa gitu ya? Resiko dari merokok itu seperti apa? Begitu. Nah, selain memang ada zat-zat tertentu di dalam nafasan dalam, basicnya, coba aja ganti rokoknya dengan sedotan. Disebutkan kan ngerokok itu nggak seperti itu kan? Tapi merokok itu dinikmatin. Ada proses melakukan pernafasan dalam, gitu. Dipikirkan lagi, gitu ya. Kalau itu nggak adaptif atau maladaptif, contohnya misalnya ketika marah banting barang, itu maladaptif. Ketika ada yang seperti itu. Jadi saya punya beberapa pasien, gitu ya. Tujuan bunuh diri kan memang ada kategorinya suicidal dan non suicidal ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dilihat sama orang, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kelihatan. Dia memindahkan rasa sakit itu ke bentuk fisik sehingga orang lain kebutuhannya didengarkan saja, gitu ya. Tadi regulasi emosi, olahraga ini dan dia bisa memproduksi hormon dengan alami,
gitu. Bukan dengan tambahan booster obat dan sebagainya. Gitu. Tapi ada nggak yang harus menggunakan obat ke psikolog gitu ya? Saya akan mendiagnosa gitu ya. Kebetulan saya karena psikolog klinis, saya akan mendiagnosa ketika diagnosanya sudah ke arah psikotik, ya, psikotik, sudah ada waham, sudah ada delusi dan sebagainya, saya harus bekerja sama dengan psikiater. Karena nggak mungkin saya menterapi seorang psikotik tanpa memiliki gangguan kepribadian. Itu kayak bipolar, BPD-nya bersama saya. Tanpa obat-obatan saya menyerah. Gitu. Tapi kalau misalnya masih dalam neurotik dengan cara-cara yang lebih adaptif. Begitu. Ya, kadang kita lupa untuk ngobrol sama diri sendiri. Dulu terhadap pasien autoimun ya, menggunakan terapi Al-Fatihah. Gitu. Jadi dengan bacaan Al-Fatihah yang terapinya itu adalah si pasien itu diminta untuk membaca Al-Fatihah satu persatu. Satu baris, satu ayat gitu ya, dan diresapi, harus tahu maknanya apa. Sehingga muncul penerimaan diri. Autoimun itu kan penyakit yang obatnya belum ada ya sampai sekarang ya, tapi bisa nggak untuk diminimalisir ininya, gejalanya? Sangat bisa dengan penerimaan diri gitu. Nah, tadi salah satunya. Terus juga ada lalu memperbaiki gerak sujud yang kita lakukan itu sangat efektif untuk meredakan kecemasan. Bayar kesempatan 5 waktu ya, kadang kayak yang tarawih yang panjang banget itu kan sebenarnya lelah reconnect. Itu kan nggak perlu bayar mahal, sebenarnya udah ada. Bapak Ibu lagi ada masalah, bingung mau cari jawabannya di mana. Ada satu, saya membuka Al-Quran yang ada terjemahannya ya, membuka Al-Quran, pilih salah satu ayat, baca dari masalah kita. Atau misalnya lagi di luar, itu diinget aja ya, gampang gitu, cari di situ jawabannya. Gitu. Jadi sebenarnya, nah ini yang sekarang, emosi apa yang sedang dirasakan? Itu selalu negatif. Padahal gitu. Tapi kita biasanya name it dengan kebanyakan orang itu berfokus pada emosi yang sifatnya tadi negatif ke arah perilaku. Nah, itu namanya memaknai emosi. Jadi mengenali. Terus dan juga fisik ini sifatnya psikologis terganggu, fisiknya sakit. Contohnya gitu ya. Terus pengen deh ditemenin sama temennya, keluarganya, tapi yang kemana-mana, merasa tidak baik-baik saja, lagi berantem, badannya panas ya. Padahal nggak sakit, awal tidak sakit secara fisik, begitu. Jadi dan buru-buru. Terus juga ketika merasakan sesuatu, baik itu yang bahagia maupun yang sedih, ketika luapan emosi kita berlebihan, amigdala kita itu berhenti, gitu ya. Episode depresif itu amigdalanya kenceng, cemasnya luar biasa, sehingga nggak bisa mikir. Dia akan mengurung diri segala macam, nggak ada aktivitas. Begitu juga pada fase manik. Fase manik itu yang bahagianya luar biasa. Nah, pada saat fase manik tadi gitu ya, kita tuh bisa banget menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas. Impulsive buying. Nah, ketika kita bahagia banget, kadang mikirnya nggak apa-apa deh, saya lagi bahagia, self reward. Gitu, self reward tapi tiap hari. Jadinya habis penghasilannya untuk self reward. Gitu, kecil tapi setiap hari sama aja bohong, gitu ya. Oke, next. Nah ini tadi self compassion ya, self kindness, coba berbicara pada diri sendiri, lalu common humanity, bahwa apa yang kita rasakan itu orang lain juga pernah merasakannya. Jadi kita nggak sendirian ngerasain ini. Itu. Terus mindful, mengakui kondisi diri dengan jujur dan penuh penerimaan. Next. Oke, ini beberapa cara untuk regulasi emosi tadi, nafas dengan sadar. Tadi yang seperti disebutkan oleh Bapak gitu ya, itu sangat bagus gitu. Lalu grounding ini juga salah satu cara yang bisa dilakukan. Jadi nanti kalau misalnya emosinya lagi terbakar gitu ya, membara gitu.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan itu dengan 5, 4, 3, 2, 1. 5-nya dengan cara melihat 5 benda di sekitar. Misalnya lagi marah nih, marah banget. Terus otomatis kita coba lihat 5 benda di sekitar kita. Ada apa aja? Ada stop kontak, ada gorden, ada AC, ada jendela, ada wastafel gitu. Lalu melihat dengarkan 4 suara yang terdengar. Ada suara apa saja? Gitu. Jadi manfaatkan panca indera kita. Setelah itu kita meraba tekstur dari benda-benda yang sedang ada di sekitar kita deh. Nah, biasanya ini kan air mineral gitu ya. Setiap air mineral punya bentuk botol yang berbeda, punya tekstur yang berbeda, punya rasa yang berbeda. Gitu. Nah, nanti terus selanjutnya adalah yang kedua gitu ya. Yang kedua ini adalah coba untuk mencari 2 bau-bauan. Ada bau apa saja di sekeliling kita. Siapa tahu nanti ada masuk nih tukang gorengan gitu ya, tukang bakso, mie ayam, wah itu sedap banget tuh. Nah terus yang satu adalah menggunakan lidah kita sebagai alat bantu untuk proses grounding, yaitu dengan makan dengan mindful. Gitu, merasakan. Misalnya tadi yang saya bilang air mineral itu ada rasanya, ada yang ada manis-manisnya, ada yang ada pahitnya gitu ya. Air oksi biasanya kan agak lebih pahit seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan seperti ini gitu ya. Terus journaling singkat. Ini sangat disarankan, mudah tapi tidak semua orang konsisten melakukannya. Sama yang pertama juga sadar nafas. Mudah, nggak perlu biaya. Nggak perlu ongkos, simple, tapi tidak semua orang mau melakukannya, gitu. Terus jeda sebelum bereaksi. Tadi kalau anak-anak biasanya diajarkan untuk menghitung dengan keras. Kalau lagi marah gitu ya, ajarkan, ayo coba berhitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kalau orang dewasa kayaknya nggak perlu ya, gitu ya, karena mungkin nanti mengganggu orang lain. Kalau anak-anak kan masih dilihatnya menghitung, kok lucu ya gitu. Tapi kalau orang dewasa, maaf. Gitu, niup balon itu punya teknik, nggak bisa. Pasti tiup dulu, kita tarik nafas dulu gitu ya, tiup, agak jeda dulu kan, habis itu kita ambil nafas lagi, habis itu tiup lagi. Nah, itu cara mengajarkan anak-anak untuk melatih pernafasan gitu, pakai balon gitu ya. Jadi ada jeda. Intinya kita mau melakukan sesuatu, kita harus kasih jeda dulu, benar atau enggak, supaya otak kita bisa berpikir lebih lanjut. Next. Nah, ini reconnecting dengan diri sendiri. Jangan lupa Bapak Ibu sekarang malah lebih ada dikembangkan juga dengan alam ya, connect dengan alam. Groundingnya bukan cuma 5, 4, 3, 2, 1, tapi groundingnya benar-benar kaki ini menyentuh dengan rumput dan juga tanah, begitu. Terus dengan orang lain, jangan lupa bersosialisasi. Walaupun kita pada akhirnya akan sendiri-sendiri, ya, tetap kita ini manusia sebagai makhluk sosial, gitu. Tetap harus, walaupun agak malas misalnya gitu ya, agak malas, aduh malas capek banget nih habis kerja, ya tetap harus ada sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, terus juga memberikan makna di balik kegiatan. Ini part of mindfulness. Gitu. Jadi bagian dari mindfulness adalah bisa memaknai setiap hal yang kita lakukan. Begitu. Next. Ini latihan nafas sederhana. Sebenarnya ini bebas ya Bapak Ibu semuanya ya. Bebas tekniknya. Ada yang teknik 4-4-4, ada yang 4-7-8. Atau ada yang lebih berat lagi adalah tekniknya narik nafasnya nggak terlalu panjang tapi mengeluarkannya sangat panjang. Itu lebih susah. Jadi kayak sampai habis banget, sampai perutnya tuh kosong gitu. Itu susah banget, sakit. Dan kalau buat orang yang GERD, ini menyiksa, tapi harus dilakukan. Gitu. Jadi sama pasien yang GERD, selain dikasih obat, diajarin cara bernafas. Gitu. Jadi dia diminta untuk bernafas sesering mungkin, latihan nafas sesering mungkin setelah di rumah. Begitu. Next. Nah, ini merawat diri ya. Nah, coba untuk pagi hari, siapa yang di sini kalau bangun tidur yang dicari handphone?
semuanya gitu ya. Nah, coba kasih jeda waktu untuk nggak langsung handphone gitu. Sebenarnya kan aturan bangun tidur itu ada aturannya ya, kan kita nggak boleh langsung jalan juga gitu. Secara kesehatan, secara ilmiah begitu, kita harus duduk dulu, menenangkan diri dulu gitu supaya aliran darahnya lebih lancar. Habis itu kita bisa jalan. Sebenarnya sudah ada gitu, tapi kadang-kadang kita langsung gini, mana handphone saya? Handphone saya gitu. Butuh jam bisa pasang jam waker atau pasang jam dinding dan sebagainya begitu ya. Nah, terus di siang hari boleh tuliskan di sela-sela, saya yakin pasti ada istirahatnya ya, bekerja. Dan jangan lupa bahwa istirahat adalah part dari bekerja. Di aturan tulis ya, jam istirahat jam berapa sampai jam berapa. Itu bagian dari proses kerja sebenarnya. Gitu. Tapi kadang-kala kita mengabaikan itu. Istirahat jeda sholat, jeda makan. Kita bisa menuliskan satu hal yang membuat bersyukur itu apa sih, begitu. Lalu di malam hari ini bisa direfleksi, gitu. Hari ini saya misalnya sudah mulai merasa kok saya nggak ada gunanya di dunia ini ya, gitu. Ada pikiran-pikiran yang paling kenceng dari depresi adalah baik yang depresi ringan, sedang ataupun mayor itu merasa tidak berharga hidup lagi di dunia. Kadang kita merasa gini, kenapa sih kok masih berpikir seperti itu? Tapi memang faktanya orang-orang yang kena diagnosa depresi itu merasakan seperti itu, gitu. Kemarin baru banget saya dapat pasien gitu ya, dapat klien, masih muda, masih baru mau kuliah gitu ya, dia di ruangan itu bilang gini, kayaknya saya mati aja nggak apa-apa ya di sini. Ya, saya kan takut, jangan dong gitu kan, mati aja di sini, kenapa? Setelah tahu asal-usulnya, ternyata dimulai dari hal yang menurut saya simpel. Menurut saya simpel, dia gagal ngeprint Bapak Ibu. Pada saat SD, dia ada penugasan, terus gagal buat ngeprint. Kan kadangkala kita ya kalau lagi hektik banget, ada aja tuh si laptop ngehang, si ini printernya rusak dan sebagainya. Itu kan kadang terjadi. Nah, dari situ karena dia gagal, saya nggak tahu pada saat itu seperti apa kondisi pastinya, karena itu udah berpuluh-puluh tahun lalu, dia merasa dia tidak becus menjadi manusia. Luar biasa ya pemaknaannya. Karena tadi peristiwa trauma saya, ya ampun, maksudnya cuma sekedar ngeprint sih sampai sebegitunya, tapi ternyata buat dia itu sesuatu kegagalan. Usut punya usut, ternyata dia tidak pernah gagal di semua aspek kehidupannya. Selalu ditopang sama orang tuanya. Gitu. Jadi dia nggak pernah merasakan gagal sedikit pun. Sehingga pada saat itu dia merasa dia tidak pantas untuk hidup. Saya luar biasa. Kadang nggak percaya, masa sih cuma sebegitu doang, gitu ya. Tapi ternyata benar-benar luar biasa, begitu. Nah, di sini juga perlu refleksi, gitu ya. Terus sepanjang hari coba beri diri izin untuk beristirahat, Bapak Ibu. 5 menit aja nggak apa-apa, cukup. Gitu, kayak habis sholat kan pasti setelah setelah salam gitu ya, setelah salam kita pasti bisa lah mengambil 3 menit gitu ya, 3 menit untuk tarik nafas, istirahat sebentar, itu bisa kok di sela-sela ibadah kita, begitu. Next. Nah ini kalau dirasa sudah cukup berat, sama seperti pasien-pasien Bapak Ibu yang datang gitu ya. Mungkin kalau panasnya sehari, udahlah minum obat warung gitu kan, kadang seperti itu. Kalau sudah 3 hari mau tidak mau harus ke dokter gitu. Bahkan ketika dari dokter kadang dikasih obat, nanti kalau 7 hari, 3 hari atau 7 hari belum pulih, balik lagi ya. Berarti kan ada yang mungkin salah gitu. Seperti itu. Sama ketika misalnya ada Bapak Ibu yang memang merasa bahwa ini kayaknya udah nggak bisa lagi nih ditolong oleh sesama teman dengan beberapa aktivitas yang tadi sudah dipaparkan, nggak apa-apa kok minta bantuan profesional gitu. Nah harapannya sekarang juga sudah mulai banyak ya program bantuan untuk karyawan, salah satunya adalah dengan kajian-kajian seperti ini gitu. Jadi dari ketika kita punya masalah, kita harus punya knowledge-nya, pengetahuannya dulu. Kalau nggak punya pengetahuannya gimana mau melakukannya? Gitu. Jadi knowledge-nya dulu, pengetahuannya dulu, baru action-nya. Yang sering menjadi kegagalan adalah knowledge-nya banyak, no action.
gitu. Jadi kalau kata anak-anak tuh ya NATO, no action talk only gitu. Jadi actionnya nggak ada, cuma ngomong aja gitu, cuma secara knowledge-nya aja dia keisi begitu. Next. Oke, ini key takeaways-nya gitu ya dari materi ini. Yang pertama, harus kenali dulu emosi dari Bapak Ibu semuanya, lalu bersikap lembut pada diri sendiri, jangan lupa latih regulasi emosinya, dan jaga koneksi yang bermakna. Begitu. Mungkin sepertinya slide saya sudah habis ya kayaknya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Apakah dibuka sesi tanya jawab? Seperti apa? Oke. Baik, boleh silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh. Banyak ini coba. Curhat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bukan tadi membahas tentang olahraga ya, maksudnya manfaat olahraga untuk kesehatan mental. Tapi kadang saat kita sedang nggak baik-baik aja mentalnya, itu susah banget untuk gerak. Jadi ada kecenderungan orang tuh ya mengurung diri, terus nggak bersemangat gitu ya. Jadi saya juga akhirnya berkesimpulan bahwa untuk kita bisa berolahraga secara rutin tuh privilege karena mungkin dia ada di stage mental yang sedang bagus gitu. Nah, tapi sebenarnya mana yang betul? Maksudnya apakah kita itu harus di stage mental yang bagus dulu supaya bisa berolahraga, atau kita paksakan berolahraga supaya mental kita terjaga kesehatannya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak siapa? Anggi. Pak Anggi, oke. Nah, saya jawab dulu mungkin ya, biar nggak lupa. Nah, jadi gini, ada yang namanya segitiga, gitu ya, dalam memutus rantai depresi. Ada yang namanya teori segitiga berhubungan, gitu. Dimana yang segitiga di puncak itu bebas ya, karena ada 3 puncaknya. Ada emosi, ada perilaku, dan ada kognitif. Gitu. Itu sebenarnya ketika kita tidak baik-baik saja, semuanya saling ngelup, gitu ya, segitiga itu saling berhubungan. Nah, kita bisa memutus mata rantainya boleh dari sisi manapun sebenarnya. Boleh dari sisi emosi, boleh dari sisi perilaku, boleh dari sisi kognitif. Nah, kebanyakan yang paling mudah dilakukan adalah dari sisi perilakunya. Kalau sisi kognitif agak berat nih, gitu, karena kita harus mikir panjang, sedangkan emosi kita sedang menggolak ceritanya gitu ya, sedang nggak jelas nih. Maka salah satunya adalah perilaku. Tadi, apakah harus olahraga? Tidak. Jawabannya tidak harus olahraga. Yang penting adalah bergerak. Kalau terapi, salah satu tugas terapi untuk pasien-pasien kecemasannya tinggi atau depresi yang sudah firm depresi gitu ya, salah satunya adalah bergerak. Entah apapun gerakannya, gitu. Sebatas, misalnya namanya orang depresi kan males ya untuk menarik diri gitu ya, kebanyakan menarik diri dari lingkungan. Sebatas bergerak ke pintu, itu udah bagus banget, gitu. Tapi kalau misalnya mau dipaksakan, harus dipaksakan, ya harus, gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa, oh ini jalan satu-satunya nih olahraga, ya kita harus memaksakan. Nah, ketika memaksakan, ini motivasinya harus dirancang, gitu. Misalnya nih olahraga, motivasi internal kan belum ada, jangan dipaksakan muncul motivasi internalnya, motivasilah dari eksternalnya dulu. Misal gitu ya, aduh kok kayaknya kalau olahraga ini cute banget ya, bajunya lucu-lucu. Boleh. Beli dulu bajunya, atau misalnya ajak temen yang memang udah stabil gitu ya, olahraganya udah rutin, minta temen untuk ngajak. Atau misalnya sekarang banyak olahraga yang FOMO ya, yang kayaknya baru happening, ya boleh-boleh aja. Tapi nanti dalam perjalanannya harus berani untuk switching motivasinya. Yang awalnya dari eksternal, kita harus ambil makna. Makanya tadi dalam perjalanannya harus punya makna, bahwa saya membutuhkan ini. Gitu. Jadi memang harus dipaksakan. Beberapa pasien atau beberapa klien saya yang udah dikasih tugas tapi nggak dikerjain juga, ya dia nggak akan ada progres. Gitu. Karena saya tidak akan mendampingi 24 jam selama 7 hari atau bahkan 1 bulan. Kalau yang bersangkutan tidak melakukan itu, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain.
gitu. Balik lagi sebenarnya proses healing, misalnya ada terapi gitu ya, kayak misalnya mungkin di rumah sakit, di sini ada terapi secara fisik nggak? Nggak ada ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat gitu ya, ada terapi secara fisik, misalnya terapi belajar jalan. Kalau di ruang terapi berapa lama sih? Ya kan paling lama 1 jam gitu. Bayangkan kalau orang lagi belajar jalan 1 jam, apakah akan membuat dia bisa cepat berjalan kalau dilakukan hanya saat itu saja? Enggak. Maka ketika terapi kita harus membekali gitu. Ini ya nanti di rumah dilakuin ya. Nah sama tadi, kalau misalnya pertanyaannya apakah kita harus menunggu dulu state mental kita bagus baru olahraga? Keburu banyak masalah yang mengikuti. Maka olahraga dulu. Makanya tujuan goals-nya kadang gini, saya selalu minta klien saya olahraganya nggak usah yang susah-susah dan nggak usah cari jarak, nggak usah pakai Strava, nggak usah mikirin pace-nya berapa. Sekarang kan lagi tren ya yang jogging lambat tuh. Nah, itu kan nggak berburu pace gitu. Kadang-kadang kita itu mau olahraga, mulai olahraganya karena wah nanti pace-nya apalagi ledek-ledekan ya, ih pace-nya segini, terus pamer-pamer Strava, enggak. Jadi tujuan olahraganya justru untuk bergerak dulu. Bahkan 5 menit aja nggak apa-apa kok kalau memang lagi kondisinya tidak baik-baik saja. Gitu, nggak perlu jarak 1 kilo, 2 kilo, targetnya jangan itu, targetnya bergerak. Yang penting ada pergerakan di situ sih. Mungkin itu, Mbak ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Bu. Ada ya? Cek. Enggak. Ya, enggak. Oh, nggak nyala ya? Saya Fitri Bu, izin bisa izin tanya. Jadi kalau misalnya kita punya ada kecemasan terhadap sesuatu gitu tuh. Saya contohinnya yang gampang aja, misalnya kayak kita kecemasan pas sholat takut wudunya batal. Jadi sering bolak-balik untuk berwudu karena merasa kayaknya batal deh. Terus suatu hari kita kayak ngasih batasan, pokoknya maksimal 2 kali wudu. Mau ngerasa nggak kerasa kentut atau apa, sholat gitu tuh. Kalau kita sudah dalam posisi itu, apakah kita sudah dalam posisi hilang dari kecemasan itu, atau sebenarnya kita masih belum sembuh tapi kita nutupin karena kita takut dianggap masih. Terus kayak namanya kalau satu lagi, jadi kalau misalnya kita kan biasa ya kalau cewek-cewek itu kayak overthinking gitu, apalagi dengan berita-berita yang beredar lah, masalah begal, masalah apa gitu. Gimana caranya kita untuk nggak overthinking gitu? Padahal kita sebenarnya juga tahu sih, kita pulang juga nggak pernah sampai malam banget. Terus alhamdulillah sih jalan sampai rumah itu aman lah, insya Allah belum ada berita yang kayak gitu juga. Cuman karena kita sering terpapar kayak gitu, jadi masih kepikiran gitu tuh. Meski udah nggak usah baca berita itu deh. Masih tetap kepikiran karena udah sekilas pernah kebaca atau sekilas ngedenger temen ada yang ngobrolin berita di media massa atau di TikTok kayak gitu. Itu gimana Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi yang pertama terkait dengan batasan ya, gitu ya, batasan. Nah, sebenarnya yang perlu saya dalami gitu ya, saya soalnya nggak bisa langsung memberikan advice, tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah setelah memberikan batasan, misalnya 2 kali aja deh wudhu, itu masih kepikiran lagi atau enggak? Nah, di situ. Jadi sebenarnya belum selesai gitu ya. Kalau kita masih memikirkan itu lagi, itu belum selesai namanya. Tapi udah ada cara bagus untuk membatasi. Gitu. Artinya saya tahu nih saya agak ada sisi kompulsifnya, berulang gitu ya, melakukan sesuatu yang berulang gitu ya. Batasi. Nah, yang permasalahan perilakunya udah, tapi secara kognitifnya belum, sehingga harus ada terapi secara kognitif untuk itu. Gitu, artinya kecemasannya masih ada gitu ya, dan memang kecemasan nggak pernah bisa hilang, Bu. Gitu. Nah, terus untuk yang kedua tadi tergantung dari sebenarnya yang membedakan orang overthinking dengan orang preventif itu ada di action.
gitu. Orang preventif ketika misalnya saya mau jalan, mungkin lingkungannya kok kayaknya sepi ya gitu ya, saya tetap jalan karena mau nggak mau lewat situ gitu ya. Tapi saya bisa misalnya bawa semprotan lada gitu ya untuk preventifnya kita. Bawa terus atau bawa yang setrum atau bawa apa gitu. Intinya untuk pelindung diri atau latihan pencak silat tiba-tiba gitu ya. Nah, itu kan untuk melindungi diri. Artinya ketika ada suatu situasi dan kita justru melakukan action, kita tetap gitu, kita tetap ngejalanin itu bukan overthinking namanya. Tapi kalau overthinking misalnya saya pulangnya harus lewat situ, mau nggak mau. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk saya nggak pulang deh. Nah, di situ. Jadi tindakannya yang dilihat. Itu pemikirannya kan jadi sebuah awareness kalau yang tadi. Gitu. Kalau misalnya kayak overthinking gini, saya takut deh dinilai orang tuh jelek gitu ya, takut dinilai orang jelek. Ya udah deh saya nggak usah keluar rumah aja biar nggak ketemu orang. Kan itu menjadi salah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya takut deh dinilai orang jelek, misalnya secara fisik gitu ya, dinilai orang jelek. Kita terus langsung refleksi diri, apa ya yang kurang ya, mungkin saya harus perawatan, mungkin saya harus misalnya tanya-tanya gitu ya ke teman, saya cocoknya pakai baju apa ya, saya cocoknya dandannya seperti apa ya, itu kan hal yang baik gitu. Ada ketakutan, nggak apa-apa gitu ya, kita kan nggak mungkin tidak takut gitu, pasti ada hal yang kita takuti gitu. Tapi kalau tadi action-nya bagus dan pada akhirnya kita tetap keluar dengan misalnya advice dari teman kita, "Oh kamu cocoknya pakai baju-baju yang warnanya begini nih, tone-nya begini, terus pakai jilbabnya modelnya begini," segala macam. Kita kan ikhtiar itu mencari cara, gimana sih caranya supaya kita itu pede. Sebenarnya pada akhirnya bukan mencari validasi orang lain, tapi gimana saya pede gitu. Tapi sampai pada akhirnya udah deh saya memutuskan untuk tidak berteman dengan siapapun karena saya takut dianggap saya itu kurang, saya itu bodoh, saya itu sama aja. Nah, pada akhirnya nggak punya lingkungan sosial dan sebagainya. Mungkin itu sih. Situ. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu semuanya? Bapak-bapak? Oke, silakan. Tes. Enggak panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengidap psoriasis yang dimana itu kan salah satu autoimun. Nah, dulunya saya suka mementingkan keadaan orang lain gitu, kondisi orang lain. Hingga jadi burnout gitu. Jadi memicu autoimun tersebut. Sekarang sih mulai mentingin diri sendiri juga. Terus pertanyaannya itu, sampai sejauh mana kita perlu mengorbankan mental health demi menjaga perasaan orang lain, dan apakah mementingkan mental health sendiri dianggap egois? Oke. Nah, gini, karena beririsan dengan pelayanan, mungkin agak organisasi untuk memberikan service terbaik, service excellent kepada customer kita, gitu. Tapi gini, ada batasan di mana ketika misalnya ada permintaan yang udah mulai nggak wajar dari customer kita. Pernah mendapatkan permintaan-permintaan nggak wajar dari customer? Pernah nggak? Permintaan-permintaan yang mungkin, coba dong saya minta handphone ketika kita servis gitu ya, yang penting adalah bagaimana kita mampu menenangkan dia, gitu. Bukan apanya yang dia minta harus dipenuhi, tapi bagaimana kita menampung. Di situ batasan servisnya, begitu. Jangan sesuatu yang kayaknya emang nggak bisa, misalnya nih pasien BPJS gitu ya, kan sudah ada aturan BPJS-nya bla 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 bla. Terus dia minta sesuatu yang nggak bisa kita penuhi, terus kita bilang gini, ya udah saya tombokin aja, kan nggak seperti itu. Gitu. Jadi ada aturan tetap harus diikutin batasannya sampai mana, dan kalau misalnya ini di luar pelayanan gitu ya, ketika kita mau mengorbankan diri buat orang lain, tanyakan kembali kita mau dan mampu atau enggak. Gitu. Harus dua itu harus terpenuhi. Kalau misalnya kita mampu tapi kita nggak mau, nantinya kita ngegerunek. Ya udah kayak gitu aja minta tolong, kita mampu. Gitu. Atau misalnya kita mau nolongin tapi kita nggak mampu, itu juga jangan.
Gitu, misalnya ada yang pinjam cepek dong, gitu kan. Saya mau bantu, tapi saya nggak punya cepek, gitu. Adanya tuh cuma 10.000. Kalau kita masih mau bantu, ya udah cukup bilang, saya cuma punya 10.000, kalau 100 saya nggak punya, gitu. Ketika dia marah, itu di luar kendali kita. Reaksi orang lain itu di luar kendali kita. Niat kita baik untuk membantu. Nah, tapi ketika dua-duanya mengatakan ya, gitu ya, saya mau dan saya mampu, ya udah. Artinya setelah itu kan nggak jadi beban pikiran kalau kita mau dan kita mampu. Kalau salah satunya doang yang terpenuhi, nantinya jadi beban. Jadi beban akan bikin sakit gitu. Apalagi tadi ya kalau misalnya punya psoriasis itu kan di kulit ya, di kulit itu luar biasa. Jadi kalau stres sedikit pasti akan ada masalah di kulitnya. Nah, itu harus benar-benar harus menjaga. Tadi udah olahraga udah oke banget. Cari hobi yang menyenangkan dan menenangkan di situ. Jadi bisa dikendalikan psikolog juga, penderita autoimun juga, ya gitu. Jadi habis ngedengar curhatan orang, kan sehari, apalagi di Fasiankes ya, bisa 5-6 orang, sedangkan durasi psikolog itu kan kalau konsultasi 1 jam, gitu 1 jam, itu kalau 6 pasien kan udah 6 jam, semuanya masalah orang, sampah emosi negatifnya ada semua, jadi dia harus punya cara, gitu. Kalau dia sampai burn out, muncul di badannya itu muncul semua psoriasisnya begitu. Jadi coba untuk pintar-pintar mengelola gitu ya, jangan jadi people pleaser gitu. Kadang-kala mengatakan tidak itu menjadi penting. Itu jangan sampai menempatkan diri, saya selalu bilang gini, jangan sampai kita jadi lilin gitu, sok-sok menjadi lilin. Lilin itu dimenerangi, manfaat ada buat orang lain, tapi dia lupa bahwa dirinya terbakar dan habis. Gitu. Jadi besoknya udah nggak bisa nolong orang lain lagi. Sebenarnya kan kita pengennya menolong orang lain itu continue ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nggak bisa, ya katakan nggak bisa. Besok pasti ada saatnya kita bisa kok bantu orang. Gitu. Kalau semuanya dibantu habis. Gitu. Ngebantu secara materi misalnya, wah habis materi kita. Gitu. Tenaga ya habis tenaga kita. Gitu. Begitu ya, Mas ya. Ya. Ada lagi diskusinya? Oke. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong mama. Nanti sesinya Mama Dede ya Pak ya. Ya gini ya, saya mempunyai 2 anak, tapi sifatnya ini utara selatan. Yang satu introvert, yang satu extrovert. Ya. Yang saya khawatirkan ini yang introvert ya, yang anak kedua. Sekarang sudah SMA kelas 3. Emang itu gurunya kalau saya ngambil rapot, itu selalu saya yang ngambil, berusaha saya yang ngambil. Gurunya selalu curhat. Pak, anak Bapak ini sebenarnya potensinya tinggi ya. Dari akademis juga alhamdulillah ya, selalu 3 besar ya. Tapi dia itu susah sekali untuk gabung atau bergaul ya. Jadi selalu menyelesaikan masalah sendiri gitu. Diam, orangnya pendiam ya. Saya juga berusaha ya untuk bagaimana kan, karena kedepannya juga kan nggak mungkin orang akan berdiri dengan sendirinya ya, pasti butuh orang lain ya. Nah ini mungkin ada trik dan triknya dari ibu bagaimana menghadapi anak yang sifatnya terlalu introvert ini gitu loh. Karena kalau saya pulang pasti kalau ditanya hanya ya gitu aja. Beda kalau sama adeknya itu ceriwis ya. Jadi kalau saya pulang, apalagi kalau pulang malam, wah alhamdulillah sambutannya luar biasa kalau adeknya ya. Tapi kalau kakaknya ini ya masya Allah gitu. Begini saya kadang berpikir ya Allah gimana gitu, coba cari ada jalan keluar gitu kan. Saya juga ya alhamdulillah sini ada seorang psikolog nih ya. Mungkin bisa memberikan jalan keluar bagi saya. Demikian
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kakaknya usia berapa Pak sekarang? Mau 18. Mau 18. Kalau Bapak melihat anak pertama itu punya circle pertemanan, Pak? Temennya ya paling 3-4 orang aja dan itu aja. Oke, nah sebenarnya tidak apa ya, introvert tuh bukan sesuatu yang buruk, gitu ya, bukan sesuatu yang buruk. Saya yakin anaknya Bapak akan menjadi seorang yang ekstrovert ketika di teman dekatnya. Gitu. Jadi itu masalah di mana dia bisa mengekspresikan sesuatu. Gitu. Jadi bukan berarti dia nggak bisa berteman, Pak. Dia bisa, hanya saja terbatas tenaganya. Jadi membedakan orang ekstrovert dan introvert itu adalah gimana caranya dia memulihkan tenaganya. Gitu. Kalau ibarat handphone, ada yang punya fast charging, ada yang kalau handphone jadul tuh kan lama banget ya, nggak ada fast chargingnya di situ, gitu. Jadi kalau ngobrol sama ibunya masih mau anak pertama. Ya ngobrol sekedarnya aja sih Bu. Nah. Wah, oke. Saya menyoroti ya aja ya, ibunya yang mana aja ya terserah nggak apa-apa gitu ya. Nah, mungkin ini pendekatan dengan anak remaja yang butuh disesuaikan dengan zaman now, gitu. Jadi mungkin dari ibu-ibu gitu ya, dari ibunya bisa lebih mempelajari lagi perkembangan anak-anak remaja saat ini nih yang lagi happening apa. Jadi obrolannya bisa masuk ke sana, Pak. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya anaknya memang tipenya pendiam gitu ya, pendiam, nggak suka sosialisasi. Sebenarnya bukan nggak suka sosialisasi itu beda ya dengan tidak bisa sosialisasi. Saya yakin bisa. Karena pasti punya teman. Gitu. Hanya saja lebih selektif dalam memilih lingkungannya. Gitu. Nah, jangan khawatir gitu Pak, nanti tetap dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan baru, tetap dikasih afirmasi, tetap diberikan pendekatan gitu ya, terutama dengan ibunya gitu ya, kalau bisa saling curhat sama ibu, bagi-bagi pengalaman, atau misalnya main sama adiknya, itu lebih banyak begitu. Dan nggak semua profesi juga nantinya pada akhirnya itu akan ketemu dengan banyak orang. Gitu. Jadi misalnya mungkin bisa lebih cocok ke apalagi misalnya akademiknya bagus gitu ya. Boleh misalnya di laboratorium atau peneliti atau apa yang sifatnya memang mungkin kalau untuk kerja sama dengan orang banyak itu enggak. Tapi percayalah kalau kemampuan sosialisasi itu bentuk skill yang sangat bisa dilatih. Ketika dia menyadari punya kebutuhan akan itu. Gitu. Saya termasuk yang introvert. Teman-teman psikologi, teman-teman psikolog itu kebanyakan introvert. Gitu, lebih seneng sendirian dibandingin ketemu orang. Nih, hari ini saya ngisi acara ini yang kedua. Nanti malam tenaga saya tuh udah habis Bapak Ibu. Karena ketemu banyak orang. Tapi bukan berarti saya tidak bisa ketemu banyak orang. Bisa. Tapi pemulihannya saya butuh cara-cara tersendiri. Tapi kalau orang ekstrovert mungkin dari sana hai ke sana-sana malam tuh masih rame. Tenaganya dia mungkin minum sebentar udah bisa hahi lagi. Sedangkan orang-orang introvert tidak seperti itu. Gitu. Dan itu bisa sekali dilatih. Begitu. Jadi jangan khawatir, yang penting kenali potensi dari anaknya Bapak gitu ya. Tadi pintar secara akademik ya diarahkan ke arah yang dia mau. Gitu. Karena saya yakin ketika masih punya circle pertemanan dia bisa menjadi dirinya dia sendiri. Gitu. Ada ruang untuk dia berekspresi. Gitu. Mungkin kalau sama orang tuanya takut mungkin atau merasa obrolannya mungkin gak beda gap generation. Nah, gap generation itu juga menjadi hambatan. Gitu. Saya punya anak usia 13 tahun ya saat ini 13 tahun. Itu mau nggak mau saya harus cari tahu apa yang lagi happening di TikTok, apa yang lagi happening di Instagram supaya nyambung. Soalnya benar-benar nggak nyambung. Anak-anak sekarang tuh kan bahasanya gen alpha itu aneh ya, gitu. Kalau balas chat juga kadang cuma ye
apa gitu, saya nggak ngerti apa nih, ini anak marah atau gimana gitu. Kadang-kadang ya itu harus cari tahu, misalnya lagi apa gitu ya, ada yang lewat di beranda gitu ya. Saya akan tanya sama anak saya, ini nih apa sih? Jadi itu membuka obrolan gitu. Obrolannya mungkin jangan yang terlalu serius gitu ya, jangan ngobrolin tentang cita-cita, nanti kamu apa. Ini terbukti, saya 2 minggu yang lalu nanyain anak saya gitu ya. Karena kan namanya orang tua mempersiapkan pendidikan itu dari sekarang gitu. Nah, ketika ditanya, anak saya nanya gini, "Kakak itu maunya nanti, kuliahnya jurusan apa?" Terus dia bilang, "Kenapa sih harus nanyain ini sekarang? Bisa nggak kalau anak sekarang bilang YOLO." Ya YOLO ya, bilang jadi kayak, "Ya udahlah nikmatin hidup aja, nggak usah nanti mikir ke depan." Nah, pola pikirnya itu beda ternyata. Nah, anak zaman sekarang hidup di semuanya serba instan, serba cepat. Teknologi, wah kita mau butuh apa, beda sama kita ya dulu. Nggak tahu ya saya ya mungkin ya, mungkin mbak-mbak di sini masih pada generasi muda-muda gitu, saya milenial yang lama gitu. Dulu kalau mau sekolah harus naik angkot. Naik angkot jalan dulu ke jalan raya. Mau beli makan jalan dulu ke warung. Jadi ada effortnya lah. Sekarang boboan aja gitu ya, tiduran aja langsung tek 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 GoFood. Tek 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 dapat. Shopee datang. Dulu boro-boro kita. Gitu. Jadi memang beda gitu. Sehingga memang harus pelan-pelan saya mikir gini, wah gimana ya saya udah berpikirnya nanti 5 tahun ke depan anak saya masih berpikirnya di sini gitu. Jadi memang harus pelan-pelan. Akhirnya ditanya, "Kamu sukanya apa sih?" gitu kan. "Kamu pengennya itu kayak gimana?" Mungkin nggak kebayang jurusannya apa segala macem, tapi kamu pengennya kayak gimana? Gitu. Anak saya tuh pengen pas ditanya gara-gara K-pop ya. Gara-gara K-pop. Nah, dia tuh pengen banget kuliahnya di Korea. Gitu. Kalau ditanya kuliah mau di mana di Korea? Di Korea di mana? Kan ada Seoul University ya, gitu kan. Itu yang bagus SNU ya. Nah, itu kan bagus gitu. Tapi dia pengennya apa? Aku pengen Beyonce. Gitu. Yang mana itu di sana banyaknya adalah art, seni gitu. Nah, dia pengennya di situ. Saya kan nggak kebayang ya profesi apa di Indonesia gitu kan. Sekarang wah di Indonesia seni-seni gitu, maksudnya bukan profesi yang menjanjikan gitu untuk di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri ya bisa aja iya gitu. Ya tapi nggak apa-apa tampung dulu aspirasinya. Oke kamu mau ke sini, kira-kira langkahnya apa? Ya nanti dipikir nanti, dia bilang gitu. Padahal kan tidak sesimpel itu ya. Jadi memang butuh pendekatan secara lebih smooth ke anak-anak gitu mungkin Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Oke, baik Ibu. Apakah ada mic-nya? Di sebelah sini dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, kalau misalkan di dunia kerja itu kita butuh tim gitu ya. Gimana kalau misalkan kita punya rekan kerja gitu ya, yang mungkin tadi tuh ada yang mudah tersinggung banget gitu, mudah tersinggung, kemudian dia overthinking. Jadi kalau kita ngapa-ngapain tuh dia udah pikirannya negatif aja gitu. Dikirain ngomongin dia, dikirain ngejelekin dia gitu ya. Yang tiba-tiba tuh diem gitu ya. Tiba-tiba diem, nggak mau ngomong sama semua orang, nggak tahu salahnya sama siapa gitu ya. Sehingga kayaknya dia jadi murung sendiri gitu ya. Tiba-tiba bisa nangis tanpa nggak tahu gitu yang di sekelilingnya kenapa sih sebenarnya, apa salahnya gitu ya. Pokoknya kan nggak mungkin gitu ya kita bekerja dan pada sampai akhirnya kita jadi yang takut untuk berkomunikasi, jadi takut untuk ngomong, takutnya sesensitif itu. Takutnya aduh takut sakit hati, takut saya salah ngomongnya, nanti dia jadi gini gitu ya. Akhirnya kalau misalnya di dunia kerja itu komunikasinya jadi tidak lancar gitu ya. Kita butuh yang komunikasi yang lebih baik gitu ya. Kita ngomong gini tapi dianya merasanya gimana gitu ya. Kan hal sepele pun jadi dibesarkan gitu. Gimana kita jadi rekan kerjanya untuk menghadapi teman kita yang seperti itu. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau di setting organisasi tuh lebih mudah, gitu. Lebih mudahnya apa? Karena kita, kerja tim, itu output-nya kan kinerja, ya. Ketika kinerja, pasti akan dinotis sama atasan. Nah, di sini sebenarnya butuh peran atasan. Ketika kita misalnya tahu ada rekan kita, kok sensi banget ya, sedangkan kita mau ngedeketin nggak mungkin. Pertama yang bisa kita lakukan adalah cari orang terdekatnya dia. Siapa? Mungkin bisa bantu kita untuk nanyain permasalahannya apa, gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada nih teman dekatnya seperti apa, kita yang butuh, boundaries, kita ciptakan boundaries kita sendiri gitu ya, bahwa ya udah yang penting, saya mengerjakan pekerjaan saya, kalau ada sesuatu dengan dia seperlunya aja, tapi kalau misalnya sampai mengganggu aktivitas tim, pada akhirnya mau nggak mau harus di-up ke atasan, gitu. Supaya atasan yang menyelesaikan. Karena gini, ada tanggung jawab secara korporat, secara organisasi supaya, target itu tetap tercapai. Mau nggak mau jadi peran atasan sebagai orang yang, kuasa gitu ya, walaupun nanti pada akhirnya akan memanfaatkan jatuhnya relasi kuasa. Tapi relasi kuasa yang digunakan dengan bijak, itu akan lebih baik dibandingkan atasannya diem aja. Gitu. Jadi atasan ketika melihat bahwa rekan, subordinatnya atau bawahannya ini sudah mulai ada perpecahan dari sisi komunikasi yang pada akhirnya target organisasi tidak tercapai, maka dia harus turun tangan. Itulah fungsi dari leader sebenarnya. Gitu, leadernya bisa manggil satu-satu, melakukan yang namanya CMC, coaching, counseling, dan juga mentoring. Itu harus jalan di organisasi manapun. Kebetulan saya kan, ini di organisasi juga, jadi ketika ada permasalahan organisasi, misalnya udah 3 orang nih, 3 orang, di satu bidang, itu konseling semua sama saya, gitu, mengajukan konseling semua. Saya harus bisa mulai merekomendasikan ke organisasi, ini ada yang nggak beres di bagian ini, karena misalnya 3 dari 5 orang, itu cerita hal yang sama. Berarti ada yang salah nih dari organisasi ini, di part yang ini. Maka, fungsi saya adalah selain touch ke personalnya orang-orang tersebut, gitu ya, saya harus angkat ini ke manajemennya. Bahwa ini ada yang nggak sehat nih. Ketika ada satu orang yang bisa dibilang toksik, gitu ya, toksik tuh bukan yang dia harus gimana-gimana gitu ya, tapi dia maunya kerja sendiri dan sebagainya, itu juga mengganggu, gitu. Nah, pada saat itu, konselingnya disampaikan, hasil konselingnya tidak menyampaikan masing-masing ya, tapi lebih kepada ini ada apa nih, tiga orang sudah merasakan hal yang sama, harus ada perubahan. Entah dari sisi organisasinya atau apanya, pada akhirnya tadi dipanggil masing-masing gitu. Nah, tapi kalau dari diri kita sendiri, kalau kita sudah pernah, nanya dan kita dicuekin, ya udah berarti orang itu belum siap untuk menceritakan ke kita. Cukup bilang aja, ini sama sih kayak ke temen ya, kalau misalnya kita punya temen deket, dia lagi ada masalah, kadang kan kita pengen tahu ya, gitu. Kenapa sih dia pengen tahu aja gitu, pengen tahu, kadang ada perasaan kepo itu manusiawi gitu. Tapi pada saat itu coba kita sampaikan bahwa kalau kamu nggak mau cerita saat ini nggak apa-apa, gitu ya, tapi ada baiknya karena kita kerjanya tim, agar timnya menjadi lebih baik lagi, maka ayo kita coba selesaikan, ada apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang dia nggak mau, ya nggak apa-apa, gitu. Artinya kita nggak bisa memaksa, gitu. Dan kita ya udah, bikin boundaries, artinya menjaga jarak dengan dia supaya kita jadi nggak keikut-ikut sensi, itu langkah yang tepat. Gitu. Ini dari kesejahteraan psikologis kita ya, dibandingkan kita deket-deket sama orang yang uring-uringan, terus kan kadang ikut uring-uringan. Nah, kadang kita bingung mau uring-uringan ke siapa, akhirnya uring-uringan sama anak sama suami di rumah. Kasian gitu, anak nggak tahu apa-apa, suami nggak tahu apa-apa, atau orang rumah nggak tahu apa-apa, terus dimarahin. Baru buka pintu, "Assalamualaikum." "Apaan sih assalamualaikum?" gitu. "Ngapain sih kamu ini?" Terus apalagi pulang kerja nih, rumah berantakan. Wah, udah ngamuk kita, "Ini kenapa? Ini barangnya harusnya di sini sini sini." Padahal kita menyimpan sampah-sampah emosi dari tempat kerja dibawa ke rumah, gitu. Capek nanti pada akhirnya. Jadi nggak apa-apa, buat batasan, tapi bukan yang, ada kalanya memang kalau dilihat secara agama gitu ya, memutus hubungan dengan seseorang kan nggak baik ya, tapi kalau ternyata banyak hal yang negatif yang kita dapat, kayaknya nggak apa-apa juga, gitu.
Artinya kita tetap mendoakan dia juga gitu, tapi kayaknya tidak berhubungan secara langsung atau secara intens itu lebih baik begitu. Gitu sih Bu. Ya. Tadi dari Bapak-bapak ada. Oh, boleh silakan Bapak. Oh, terakhir. Oke, Bapak udah mau pulang ya, Pak ya? Kasihan Bu yang lain Bu. Kalau saya sih biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa ya? Menyambung ya Bu ya, menyambung tadi yang sudah dibahas. Kalau kita lihat kan di suatu perusahaan ya, terutama sekarang ini kita kenal ada budaya kerja toksik ya Bu ya. Kayaknya sekarang, kalau dulu kayak zaman saya kerja nggak pernah dengar toksik-toksikan Bu. Nah, mungkin ada tapi istilahnya nggak ada Ya, ya Pak mungkin ya? ya Bu ya, mungkin saya kurang main kali ya, jadi baru tahu. Karena baru hype sih Pak di kalangan Gen Z ini. Mungkin Bapak ini bekerja terus ya Pak ya? Ya, kalau kita lihat dengan adanya budaya kerja toksik ini kan buat si pegawai itu juga ada dampaknya ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya si seseorang pegawai ini dia punya masalah atau punya problem gitu ya. Kemudian dia masuk di kerja mungkin dengan lingkungan yang toksik gitu. Nah ini kami terus terang dari PPSDM Bu. Mungkin minta saran dari Ibu atau pendapat Ibu dengan pengalaman Ibu sebagai psikolog. Ini sebenarnya ada kurang lebih 10 pertanyaan Bu. Oke, nggak apa-apa Pak. Berarti Tapi tadi karena basa-basi ya mau nyuruh Ya, pulang ya? Tapi karena mengingat waktu Bu, saya korting 8. Oke, boleh Jadi Pak. sisa 2 ya Bu. Jadi pertanyaan yang pertama dari 10 pertanyaan Bu. Kira-kira menurut Ibu apa indikator utama bahwa suatu budaya kerja itu dapat dikategorikan sebagai budaya toksik? Kemudian yang pertanyaan yang kedua dari 10 pertanyaan. Sangat ditegaskan sekali ya. Terkait dengan toxic culture ini, itu apakah selalu disebabkan oleh pimpinan atau memang terbentuk dari pelaku antar pegawai? Mungkin itu aja Bu yang bisa ditanyakan, mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menjawab pertanyaan pertama dari 10 pertanyaan tadi ya Pak ya. Untuk yang pertama tadi, yang paling gampang indikator yang bisa terlihat secara kuantitatif adalah angka turnover. Gitu. Jadi kalau orang yang keluar itu jadi bergantian. Ini bukan ini ya, bukan pekerja yang daily ya, karena kan ada perusahaan yang daily gitu ya, tenaga kerjanya. Tapi kalau misalnya kayak kontraknya belum habis, udah keluar gitu, atau masa kerjanya belum selesai udah keluar, banyak yang turnover. Jadi banyak itu salah satu indikator bahwa ada masalah dalam organisasinya. Gitu. Jadi sebenarnya toksik itu bukan cuma tadi kalau ini menyambung pertanyaan kedua, apakah dari leadernya doang? Enggak. Gitu, enggak juga, tapi dari sistem juga kadang iya ada. Dari sistem, misalnya sistem yang dibangun sistem dari sisi remunerasi dan benefit gitu ya, remennya itu ada masalah. Sistem karir, masalahnya di sistem nih, sistem karir yang mungkin tidak transparan, sistem remunerasi dan benefit yang tidak sesuai, itu juga bisa menyebabkan organisasi menjadi, kalau anak sekarang bilangnya tadi toksik. Sebenarnya permasalahan ini sudah banyak ya, sudah banyak banget, sudah ada di masa-masa lalu juga gitu ya. Cuma memang lebih hype-nya sekarang disebutnya toksik gitu. Nah, itu salah satu indikatornya bahwa ada masalah nih dalam organisasi gitu. Terus juga ada lagi masalah ini agak sulit untuk dilihat, ada yang namanya presenteeism. Jadi orang-orang ini hadir tapi nggak ngapa-ngapain.
gitu. Jadi ada masalah di situ. Jadi hadir nih, datang secara kalau dilihat dari presensinya hadir terus, tapi tidak perform. Indikatornya nggak ada performance-nya jelek banget misalnya gitu ya. Datang nyalain laptop atau misalnya di tempat di posisinya masing-masing, tapi nggak ngapa-ngapain, doing nothing aja, duduk aja. Terus nanti lihat jam, oh makan siang. Lihat jam lagi, oh udah pulang, ayo. Jadi bahkan kalau misalnya pulang kerja jam 16.00 gitu ya, jadi dia 15.59 udah depan absen. Jadi 16.00 tit gitu. Nah itu bisa juga menjadi indikatornya. Atau yang sebaliknya adalah absenteeism. Jadi nggak hadir, emang nggak hadir gitu, males gitu. Kalau misalnya mau ke kantor udah males duluan, udahlah. Ya toh saya misalnya masih digaji gitu ya, masih digaji nggak usah datang nggak apa-apa. Gitu. Itu beberapa indikator. Tapi kalau misalnya mungkin survei akan lebih valid, bisa gitu. Apakah ada ketidakpuasan? Nah, akan selalu ada ya, akan selalu ada orang yang tidak puas dari sistem. Tapi kalau mayoritas mengatakan tidak puas, berarti harus ada yang dibenahi. Gitu, apalagi kalau Bapak tadi di SDM ya Pak ya? Nah, ya. Nah, kebetulan saya pun dulu di SDM ya Pak ya, saya di PLN dulu di bagian SDM. Jadi apapun kebijakannya, kalau ini jokes-nya teman-teman SDM ya. SDM itu benar aja salah, apalagi salah gitu. Jadi itu jokes-nya gitu ya. Nah, tadi bisa dilihat dari indikator-indikator seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya dikatakan apakah toksik di organisasi itu hanya dari atasan? Enggak juga. Ada dari orang-orang di sekitar. Misalnya nih contoh, ini pengalaman ya, pengalaman pribadi saya. Jadi ada orang yang datang tadi nggak ngapa-ngapain, dia dapat remunerasi dan benefit yang sama. Pada akhirnya, tapi nggak dikasih kerjaan karena kan males ya. Kita kan kalau ya sekarang gini, misalnya ada 4 orang, 1 orang males. Kita akan ngasih kerjaan ke 3 orang ini doang gitu ya. Karena secara organisasi kita juga dituntut untuk ada target yang harus achieve gitu. Ya udah yang satunya pada akhirnya nggak dipakai nih gitu ya, tapi dia dapat salary yang sama gitu, benefit yang sama, sehingga temen 3 yang lainnya akan iri. Kok enak banget dia ya, cuma datang, duduk, nggak kerja, tapi dapat hal yang sama dengan kita. Nah, pada akhirnya jadi toksik gitu. 1 orang ini, dia bukan atasan gitu. Nah, mungkin juga tadi ya sesama juga ada seperti itu. Atau ada orang yang mungkin sesama tapi secara verbal itu nggak banget, abusive. Kalau ngomong itu nggak pakai dipikir, atau kalau ngomong kebun binatang keluar semua gitu. Misalnya seperti itu juga akan menjadi toxic. Bahkan saya ada case gitu ya, di mana ini justru atasan yang terganggu sama bawahannya. Gitu, karena tadi dia tidak bisa berperilaku, attitude-nya kurang bagus ketika dikasih kerjaan. Dia pinter tapi ketika dikasih kerjaan karena merasa pinter jadi sok pinter. Gitu. Jadi atasannya udah deh nggak usah, dia aja yang dikeluarkan gitu. Jadi memang beda-beda ininya. Yang penting ada pengukuran nggak sih bahwa lingkungan kerja itu sehat atau enggak. Kan biasanya ada survei engagement gitu ya, bagaimana kita mensurvei pegawai kita engage nggak nih sama organisasinya. Kalau misalnya ada kekurangan dari sisi apa, itu yang kita bikinkan action plan gitu, program kerja biasanya dari situ. Begitu sih Pak. Gitu. Semoga menjawab ya 2 pertanyaan dari 10 pertanyaannya tadi Pak. Siap Pak. Oke, apakah sudah cukup atau masih ada lagi pertanyaannya? Cukup. Oke, boleh. Kalau misalnya sudah cukup, saya akhiri ya. Ini nanti saya akan kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa mendapatkan insight gitu ya dari diskusi kita pada sore hari ini, siang menuju sore hari ini. Semoga ilmunya juga walaupun tidak bisa bermanfaat sekarang, tapi namanya ilmu ya pasti akan bermanfaat suatu saat.
Begitu. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, Mas Jutana ininya, MC-nya. Baik, silakan Mas. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat narasumber kita siang hari ini, luar biasa ya. Beliau ada salah satu psikolog kepercayaan aku temanmu juga, yang alhamdulillah mungkin nanti kalau ada teman-teman di sini yang mau konsultasi, punya problem, boleh ke aku temanmu, nanti bisa kita refer ke Mbak Infanti kalau butuh bantuan psikolog gitu ya. Tadi saya menyimak dari awal sungguh sangat luar biasa, menarik dan teman-teman juga antusias. Nah, saya mau tanya sama Mbak Mumun nih. Hari ini ada hadiahnya nggak Mumun? Oh, ada ya? Oh, yang datang pertama, terus? Oh, kurang 2. Bisa aja Pak War. Oke, boleh mungkin kita langsung kasih. Yang datang pertama siapa Mbak Mumun? Boleh kasih, silakan ke depan. Boleh dikasih, silakan. Oh, Silver Queen. Oke, terus siapa lagi yang bertanya tadi? Ya. Oke. Boleh maju dulu ke depan tadi yang bertanya silahkan. Yang sudah bertanya boleh maju ke depan silahkan. Ayo, silahkan. Ya. Silakan. Oke, selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan satu Silver Queen ya. Oke, itu adalah salah satu bentuk apresiasi buat teman-teman yang menyimak, antusias dan juga bertanya. Oke, karena sudah sore dan sepertinya sudah mau pada pulang, mari kita tutup dan akhiri kegiatan kita di sore hari ini dengan bersama-sama melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mau maju ke depan apa di sini ya? Sini aja. Mbak berdiri.